Apa semangat sambil cerita? Siapa nih yang kangen? Sebenarnya kemarin udah mau bikin, tapi kebetulan lagi di luar negeri, rada ribet dan nggak bisa buka TikTok, jadi akhirnya ketunda deh sampai sekarang. Tapi tenang aja, sekarang udah normal dan kabar baiknya aku bakal up konten cerita 2 kali seminggu. Jadi awas ya kalau nggak ramein. Oke, sekarang langsung aja ke ceritanya. Sesuai request kali ini aku mau cerita tentang seorang bayi yang dibunuh karena katanya kerasukan. Kasus dari Amora Carson. Bermula pada Januari 2008, waktu itu Jessica Carson dan Blaine Milam yang sama-sama berusia 18 tahun bertemu. By the way, bukan Jessica aku ya guys. Setelah pertemuan itu, nggak butuh waktu lama mereka bertunangan di acara malam prom. Oh ya, waktu itu Jessica udah punya anak sebelumnya dengan pria lain. Anak itu nggak lain adalah Amora Bain Carson yang berusia 13 bulan. Gak lama setelah tunangan, Jessica pun pindah ke tempat Milam. Walaupun menurut orang-orang sekitar, Milam adalah orang yang pasif, punya masalah untuk mengontrol diri dan pemarah, hubungan mereka bisa dikatakan cukup baik. Sampai suatu hari, Milam dan Jessica membeli sebuah papan Ouija. Buat yang nggak tahu, papan Ouija itu katanya bisa buat komunikasi sama orang-orang yang udah meninggal. Nah, katanya Jessica ini mau berkomunikasi sama ayahnya yang meninggal bunuh diri waktu umurnya 10 tahun. Tapi setelah menggunakan papan itu, katanya Jessica ini ngerasa Milam dirasuki sama iblis, terus apartemen mereka dihantui. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke rumah ibu Milam di Tatum, Texas. Oh ya, sebelum ketemu sama Jessica, ternyata Milam ini sempat kena kasus lain juga guys. Jadi dia pernah nyelinap ke rumah seorang anak perempuan berusia 11 tahun, ada juga yang bilang 13 tahun, terus ninggalin foto-foto tidak senonoh di lemari bajunya. Walaupun gak ada kontak fisik, Milam tetap dinyatakan bersalah dan diperintahkan untuk dipenjara selama 180 hari. Tapi baru 48 hari dia dibebaskan untuk kerja. Harusnya sih ditangkap lagi, cuman karena error dari polisi, dia dibiarin gitu aja. Nah, balik lagi, walaupun udah pindah ke Tatum, mereka masih percaya kalau Milam dan Amora ini kerasukan roh jahat. Mereka ngerasa buat ngilangin roh jahat itu satu-satunya cara adalah dengan ngelakuin exorcism. Akhirnya pada 2 Desember 2008, masih percaya Amora ini dirasuki roh jahat, Jessica dan Milam yang di bawah pengaruh amfetamin menggunakan palu untuk memukul Amora. Gila banget gak sih? Setelah ngelakuin hal itu, Milam dan Jessica pergi ke Pegadaian. Katanya mereka mau cari uang buat bayar exorcism lagi, tapi ujung-ujungnya duit yang mereka dapat malah buat beli rokok. Di saat itu, Amora yang sekarat ditinggal sendiri di rumah, tepatnya di sebuah lubang lantai di kamar mandi. Seperti yang bisa ditebak, Amora pun meninggal. Baru pada pukul 10.37, Milam menelpon polisi. Menurut pengakuan mereka, Jessica dan Milam katanya pergi keluar buat nyari tempat tinggal baru sekitar 1-1,5 jam. Waktu mereka balik, mereka nemuin Amora di lubang kamar mandi udah penuh luka. Pastinya polisi nggak langsung percaya. Setelah mereka menggeledah rumah, akhirnya ditemuin barang-barang bukti, mulai dari percikan darah, spray yang penuh darah, baju bayi, pampers, celana jeans penuh darah. Semuanya dites dan positif ada DNA Amora. Jessica dan Milam pun ditangkap dan pengadilan berlangsung pada 3 Mei 2010. Waktu pengadilan itu dinyatakan Amora meninggal karena luka benda tumpul dan kemungkinan dicekik. Luka-lukanya mencangkup luka pukul di wajah dan lebam-lebam, saking banyaknya sampai kelihatan kayak satu luka besar, 24 bekas gigitan, goresan, pendarahan di bagian kepala, tulang tengkorak yang remuk, otak yang membengkak, pendarahan di mata, patah tulang kaki, tangan, dan 18 rusuk, sobekan di liver, dan masih banyak lagi. Menurut tim medisnya, luka di tubuh Amora merupakan salah satu luka paling buruk yang pernah dia lihat. Akibat perbuatannya, Milam pun dijatuhi hukuman mati, walaupun sampai sekarang masih dipenjara karena eksekusinya dimundurin terus. Sedangkan Jessica dihukum seumur hidup penjara. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Jangan lupa follow aku dan IG aku juga @jessicajh. Next cerita apa lagi? Awas makeup sampai cerita. Pas banget nih makeupnya sama request kali ini. Oke, jadi aku bakal bahas tentang kasus exorcism dari Clara Germana Cele. Langsung aja, Clara Germana Cele lahir pada tahun 1890 di Afrika Selatan. Ia merupakan seorang anak yatim piatu dan masuk ke sekolah Katolik sejak umur 4 tahun. Gak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya, tapi yang pasti Clara ini sudah dibaptis sejak kecil dan dibesarkan oleh para biarawati di gereja. Menurut orang-orang di sekitarnya, Clara hanyalah seorang gadis biasa, gak ada tanda-tanda mencurigakan kalau dia ini dirasuki sama roh jahat atau gimana. Sampai suatu hari pada 20 Agustus 1906, para siswa dan biarawati di sekolah dikejutkan oleh Clara yang saat itu berusia 16 tahun. Dia tiba-tiba aja merobek-robek bajunya, menggeram seperti binatang, dan terlihat lagi ngomong sama makhluk yang gak kelihatan. Clara juga sempat ngomong, "Suster, tolong panggil Bapak Erasmus, aku harus mengaku dan memberitahu semuanya. Tapi cepat-cepat atau setan akan membunuhku, aku ada di kendalinya. Tidak ada benda suci padaku, aku sudah membuang semua medali yang Anda berikan." Setelah itu, dia juga sempat bilang lagi, "Kamu ngehianatin aku, kamu udah janji padaku tentang hari-hari kejayaan, tapi sekarang kamu malah memperlakukan aku dengan kejam." Katanya bisa jadi kata-kata itu ditujukan Clara ke iblis yang ada di tubuhnya. Hal ini dibenarkan waktu katanya Clara juga ngaku ke Pastor Horner tentang perjanjian dia sama iblis, dan dia sempat bertengkar dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya itu. Keanehan yang terjadi pada Clara berlangsung selama berminggu-minggu.
itu. Para biarawati ini melaporkan kalau kulit Clara akan terbakar waktu terkena air suci. Terus dia bakal ngamuk-ngamuk kalau ada Alkitab, salib, atau benda-benda suci lainnya yang masuk ke ruangan dia, bahkan walaupun udah disembunyiin. Selain itu, Clara juga dikatakan mendapat kemampuan menerawang, jadi dia bisa mendeskripsikan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Lalu dia juga bisa berbicara bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah dia pelajarin. Gak cuman itu aja, katanya dia bahkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Beberapa laporan dari banyak saksi mengatakan kalau mereka ini sempat ngelihat Clara melayang di udara setinggi 5 kaki setiap harinya. Dia baru akan turun lagi kalau disiram sama air suci. Ada juga yang bilang kalau Clara punya kemampuan untuk berubah jadi makhluk seperti ular. Dia bisa ngeliuk-ngeliuk di lantai sekolah, bahkan ngegigit tangan seorang biarawati dan meninggalkan tanda seperti gigitan ular. Dengan segala keanehan itu, akhirnya pada 11 September 1906, Pastor Horner dan seorang pendeta lain, Reverend Mansuetti, diberikan izin oleh gereja untuk melakukan eksorsisme pada Clara. Nah, waktu proses eksorsisme itu, Clara semakin menjadi-jadi. Dia bahkan sempat mau coba nyekek salah satu pendeta. Keesokan paginya dilakukan pembacaan doa lagi dan iblis yang ngerasukin Clara akhirnya pergi. Dan setelah itu, Clara pun dinyatakan bersih dari pengaruh iblis. Tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. 1 tahun setelah kejadian, Clara mengatakan kalau dia kembali membuat perjanjian dengan iblis. Mengetahui hal itu, tentunya dilakukanlah lagi eksorsisme untuk kedua kalinya. Kali ini katanya waktu iblisnya pergi dari tubuh Clara, para saksi itu bisa mencium bau tidak enak di udara. Dan itulah terakhir kalinya laporan tentang gangguan iblis pada Clara. Setelah itu nggak disebutin gimana keadaan Clara setelahnya, tapi katanya sih dia merasa malu dengan kejadian itu dan berharap orang-orang melupakan kegilaan waktu dia kerasukan. Dia juga minta maaf dan mendedikasikan hidupnya untuk hal yang lebih baik. Selama 6 tahun dia hidup bebas dari iblis, tapi sayangnya meninggal pada tahun 1912 karena gagal jantung di usia 22 tahun. Oke deh, segitu dulu guys ceritanya. Gimana menurut kalian? Next cerita apa lagi? Jangan lupa follow IG aku ya @jessicajh. Abus Makeup Summit cerita. Jadi kali ini sesuai request aku mau cerita tentang Elizabeth Bathory atau yang dikenal dengan The Blood Countess. Elizabeth lahir dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan keluarga bangsawan di Hungaria pada 7 Agustus 1560. Bukan hanya merupakan salah satu keluarga terkaya di Hungaria saat itu, keluarga besar mereka juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri Hungaria dan bahkan ada juga yang menjadi Raja Polandia. Sejak kecil, Elizabeth sering mengalami kejang-kejang. Diduga hal ini dikarenakan pernikahan sedarah di dalam keluarga Bathory. Yes, bener banget. Jadi untuk mempertahankan darah bangsawan mereka, keluarga Bathory itu semuanya melakukan pernikahan sedarah. Jadi kayak nikah sama saudara sendiri gitu guys. Karena pada zaman itu pengetahuan medis masih minim, katanya buat sembuhin kejang-kejangnya, Elizabeth ini disuruh taruh darah orang yang sehat ke bibirnya atau minum campuran darah dan tengkorak orang sehat. Katanya sih ini juga salah satu alasan kenapa Elizabeth jadi bunuh-bunuhin orang nantinya. Di usia 10 tahun, Elizabeth ditunangkan dengan bangsawan dari keluarga Nadasdi, namanya Ferenc Nadasdi. Waktu Elizabeth berusia 15 tahun dan Ferenc berusia 19 tahun, mereka menikah. Ferenc memberikan Elizabeth istana keluarganya sebagai hadiah pernikahan. Dikatakan di istana itu dibangun juga ruang penyiksaan khusus untuk Elizabeth gunakan. Ada yang bilang katanya suaminya Elizabeth juga ngikut nyiksa dan bunuh orang, tapi ini kebenarannya masih nggak pasti sih guys. Biasanya Elizabeth nih suka ngelakuin penyiksaan sama pembunuhan waktu suaminya lagi pergi perang. Tapi sayangnya pada tahun 1604 suaminya ini meninggal dan katanya sejak itu Elizabeth jadi semakin menjadi-jadi. Orang-orang yang disiksa semuanya itu rata-rata adalah perempuan dengan usia 10-13 tahun. Cara nyiksanya juga kejam banget, mulai dari motong tangan, ngebakar, ngegigit, bahkan Elizabeth pernah motong bagian tubuh korbannya, dimasak, udah gitu disuruh korbannya makan bagian tubuhnya sendiri. Udah gitu dia juga suka minumin darah korbannya dan juga buat mandi, katanya buat nyembuhin kejang-kejangnya dan juga bikin awet muda. Dan dalam buku hariannya dikatakan total korbannya tuh udah ada 600-an, gila banget kan. 600 korban ini dihasilkan dalam kurun waktu 20 tahun guys. Nah setelah 20 tahun Elizabeth tuh merasa bosan dan kurang tertantang karena semua korbannya itu cuma rakyat biasa. Jadi dia pun nyari target baru, yaitu anak-anak para bangsawan lain. Satu persatu anak-anak perempuan para bangsawan mulai hilang dan rumor pun mulai muncul. Sebenarnya rumor tentang Elizabeth itu udah ada cukup lama, tapi cuma di kalangan rakyat biasa, jadi nggak bener-bener didengerin. Nah, tapi karena para bangsawan udah mulai buka suara, akhirnya Elizabeth mulailah diselidikin. Pada 10 Desember 1610, Count George Turzo melakukan investigasi ke istana Elizabeth. Di sanalah dia menemukan Elizabeth sedang menyiksa seorang perempuan. Akhirnya Elizabeth dan semua orang pelayan yang terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan tersebut
pun ditangkap. Semua pelayan dan orang yang membantu Elizabeth itu dieksekusi mati. Tapi gimana dengan Elizabeth? Karena Elizabeth seorang bangsawan, pihak berwenang nggak bisa eksekusi mati dia gitu aja. Jadi akhirnya Elizabeth ini pun dihukum kurungan. Kurungan apa? Penjara. Tetot, salah guys. Dia dikurung di ruangan dalam istananya sendiri dong. Pada 20 Agustus 1614, Elizabeth meninggal di ranjangnya sendiri dengan tenang. Dan itu dia cerita tentang Elizabeth Bathory. Gimana menurut kalian? Adil gak hukumannya? Komen ya. Apa sepakat sama cerita? Sebenarnya aku nggak ngerencanain cerita tentang ini, tapi dari kemarin kan banyak yang komen soal makeup ini dan aku jadi penasaran. Akhirnya aku cari tahu dan sekarang aku mau cerita tentang Dajjal. Disclaimer dulu, kalau informasi yang aku dapat itu semua riset dari internet, jadi kalau ada yang salah mohon maaf, aku nggak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Oke, jadi siapa itu Dajjal? Dajjal adalah seorang tokoh yang dipercaya dalam eskatologi Islam akan muncul menjelang kiamat. Dajjal sendiri dikatakan sebagai kafir, pemfitnah, dan juga ujian terbesar bagi manusia. Dia ini bukan jin, tapi katanya masih anak Adam, walaupun punya kemampuan lebih. Diperkirakan Dajjal ini hidup 1500 sebelum Masehi sampai akhir zaman. Katanya semua keluarga Dajjal mulai dari ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala patung sapi betina. Menurut info yang aku dapat, katanya orang tua Dajjal ini udah menikah selama 30 tahun sebelum akhirnya punya anak, yaitu Dajjal. Katanya menurut hadis, Dajjal ini memiliki ciri fisik cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Jadi Dajjal tuh bentuknya katanya kayak gini guys, bukan yang kayak aku makeup gitu. Selain itu badannya juga besar, pendek, berkaki bengkok, jalannya tidak normal, kulitnya merah, berkening lebar, dan di antara kedua matanya itu ada tulisan kafir dalam bahasa Arab. Dajjal sendiri tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadis. Nah, katanya keluarnya Dajjal itu merupakan tanda-tanda kiamat. Tapi sebelum Dajjal keluar, manusia itu katanya diuji dahulu dengan kemarau, kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan mustahnya pepohonan selama 3 tahun berulang-ulang. Menurut seorang ulama, permulaan kedatangan Dajjal ini dia mengaku sebagai muslim, selanjutnya mengaku sebagai nabi, sampai akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Isa di kota Lot, Palestina. Nah, perlindungan dari Dajjal ini gimana? Katanya untuk umat muslim, Nabi Muhammad mengingatkan untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Oke guys, jadi segitu dulu yang aku temuin tentang Dajjal. Mohon maaf kalau ada yang salah, bisa dikoreksi aja, tapi caranya yang baik-baik.